Jangan lupa tekan subscribe. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge nyirnakake tumindak ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutrisna ingkang minulya. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang selalu tresna setia berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku menjalani semua ajaran-ajaran luhur dan selalu berbagi kawruh pangerten serta pengalaman laku menjalankan ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, juga selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku menjalankan laku kasampurnan hidup, laku kumpul nunggal suci, laku wahyu ponco gaib, laku wahyu eko buwono. Semoga perjumpaan kita di pagi ini masih sama seperti kemarin-kemarin. Kita selalu kanugrahan kenikmatan yang sangat agung, yaitu kenikmatan berupa kesehatan, seger waras, dan tawil umur kepada diri kita sekeluarga. Maka dari itu kenikmatan yang agung itu patut dan layaklah untuk kita syukuri selalu, minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, atau selalu tansah berpuji syukur kehadirat Tuhan ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, karena selalu menganugerahkan anugerah yang begitu agung kepada kita sekeluarga. Para sutrisna ingkang minulya, di pagi ini kita sudah menginjak pada episode 005, di mana episode keempat episode yang sudah Koko wedarkan kemarin adalah babakan yang berkaitan dengan kesejatian utawi hakikat pangerten, lungguhe pangerten secara sejati, lungguhe pangerten secara hakikat. Lah, untuk episode 005 ini Koko berharap kita sudah memulai untuk ngicipi praktek untuk lakunya. Maka dari itu mohon izin bahwa untuk edisi 005 ini Koko langsung menginjak saja memulai dengan praktek
Nah, praktek ini banyak sekali metodenya, dari yang sederhana, yang sulit, hingga yang metode paling daki itu ada. Tetapi karena Kuko belajarnya memang dari awal, dari nol, dari pengalaman untuk menjalani laku kunci benar-benar berliku dengan sesuatu kesulitan yang teramat panjang, maka dari itu Kuko akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman yang Kuko timba selama laku kunci ini, dengan penuh dinamika, penuh romantika. Artinya tidak langsung bisa, lama sekali untuk mencapai kemahanannya kunci. Semoga nanti apa yang Kuko sampaikan ini, apa yang Kuko bagikan ini tetap akan memberikan manfaat minimal untuk diri Kuko sendiri, dalam kapasitas Kuko untuk mawas diri semakin tetap mengasah rasa jati, menghaluskan rasa jati Kuko, dan terus selalu mewasani setiap kahanan dengan menggunakan wahyu ponco gaib yang sudah Kuko amalkan sejak 2004 kemarin. Supaya tidak berpanjang lebar dan tidak memakan waktu, seperti biasanya Kuko harus memulainya dengan meresapkan Fatihah terlebih dahulu bagi penghayat yang beragama Islam, kemudian dilanjutkan dengan meresapkan kunci. Khusus untuk edisi episode 005 ini, mohon untuk barakatul Fatihahnya diresapkan sendiri-sendiri di rumah, dan meresapkan kuncinya juga diresapkan diri sendiri-sendiri dulu, karena supaya melihat waktunya supaya tidak sampai terlalu panjang nanti sehingga membosankan. Para sutresna kami mulya, intinya untuk mengawali praktek ini, semua ajaran laku, ajaran hakikat, ajaran kesempurnaan apapun, ada dua pemahaman yang harus kita Masya Allah, harus kita sadari. Pertama, pemahaman yang hanya bisa untuk kita yakini, kita imani, dan kita jalankan. Karena apa yang kita yakini dan kita imani dan kita jalankan saja ini, kalau di otak-otak dengan cara nalar, kita tidak akan jumbo, nalar kita tidak akan gatuk. Maka dari itu, formula setiap ajaran luhur, setiap ajaran hakikat, pasti ada dua tipe ini, yaitu pemahaman yang harus kita yakini saja, kita imani saja, langsung terus kita amalkan. Dan yang kedua, pemahaman yang perlu pangerten dilungguhna, pangerten kawruhnya, kayak yang di edisi 001 sampai edisi 004 yang kemarin. Itu perlu dunung kawruh dan pangertennya. Nah, menginjak untuk praktek laku ini, intinya, garis besarnya, bahwa laku yang akan kita jalani ini adalah awalnya dengan istilah laku wahyu Eko Buwono, yaitu laku wahyu atau firman dari Tuhan atau wahyu dari Tuhan yang kebetulan disampaikan, diberikan melalui Romo Heru Cukro Semono, diamalkan untuk supaya apa? Kita bisa menuju Eko yang satu atau Buwono yang satu, atau rasa dalam kita, atau kesejatian kebenaran itu semua mukimnya ada di Buwono, bukan Bawono. Kalau Bawono itu rasa njaba, kalau Buwono rasa jero. Dan Buwono ini dunungnya adalah di ketek atau lunge ati, sudutnya hati, pojoke hati. Kalau dalam bahasa Torekot dinamakan kolbun basiro atau kolbun latif. Nah, jadi wahyu Eko Buwono itu arahnya ke sana, supaya tindak tanduk manusia itu getokannya hanya satu, yaitu di Eko Buwononya, yaitu geternya hati, sumbernya dari hati sanubari, sumbernya kebenaran yang hakiki adalah Buwono. Letaknya di ketek, relungnya hati, kolbun basiro, kolbun latif. Kemudian begitu wahyu Eko Buwono itu sudah diturunkan dumateng Kanjeng Prabu Heru Cokro Semono,
laku ini ditumindakkan, dan sampailah pemahaman Wahyu Eko Buwono ini juga sinebut wahyu ponco gaib. Karena apa? Meskipun tujuan kita ke Eko Buwono, tetapi pirantinya ada 5 wahyu gaib. Yang salah satunya yang akan kita praktekkan hari ini adalah wahyu yang pertama, wahyu gaib yang pertama, yaitu unen kunci. Adapun nanti wahyu yang kedua, unennya adalah unen asmo, dan wahyu yang ketiga adalah unennya wahyu mijil, dan wahyu yang keempat adalah unennya wahyu paweling, dan yang terakhir wahyu yang kelima, wahyu gaib yang kelima adalah unennya singkir. Sampai di sini bisa disambung, bisa dipahami. Setelah wahyu Eko Buwono ini menjelma atau sinebut wahyu ponco gaib, dan wahyu ponco gaib ini baru sinebut untuk laku kasampurnan urip. Lah, laku kasampurnan urip itu laku apa? Urip yang sampurna, awalnya dari Tuhan, maka kita nanti akhir hayat harus bisa kembali lagi kepada Tuhan. Lah, awal kita dari Tuhan, semua piranti yang diberikan, baik roh maupun hal-hal yang lain bersifat piranti, itu dalam keadaan suci, sehingga hasil akhir kalau kita akan meninggal itu harus dikembalikan dalam keadaan suci, sehingga bisa kembali secara sampurna. Dalam konteks keislaman itu berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datangnya dari Allah dalam keadaan suci, maka harus kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula. Nah, itulah visi dan misinya Wahyu Eko Buwono, wahyu ponco gaib, laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci. Nah, syarat-syarat kita supaya bisa menjaga kesucian yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita harus tetap mengumpulkan elemen-elemen suci atau efek-efek kesucian, sifat-sifat kesucian, afal-afal kesucian itu supaya tidak kemomoran terhadap nafsu-nafsu yang sudah diciptakan oleh Tuhan saat penciptaan kita dari roh, ditiupkan, kemudian diciptakan akal, baru diciptakan nafsu itu, yang akhirnya terdiri dari 4 nafsu ditambah pangrobo kulit jadi poncotrio. Dan tugas kita untuk laku kumpul nunggal suci itu supaya kesucian-kesucian itu tetap terkumpul, tidak kemomoran terhadap nafsu, tidak kegeret terhadap nafsu. Jadi itu urut-urutannya. Dan hal-hal yang harus kita pahami sebagai keyakinan untuk diyakini dan diimani saja adalah kunci itu sebetulnya adalah witing urip atau wiwitannya hidup, wiwitannya urip. Dan kunci itu adalah maha suci. Ini harus diyakini, jangan diotak-atik supaya penjenengan tambah nggak paham lagi. Dan yang ketiga, kunci itu langgeng atau abadi. Dan kunci kumpul nunggal suci itu juga artinya Romo dalam tulisan huruf besar semua. Apa itu Romo? Kemarin Kuku sudah singgung ya. Urip itu apa? Kuku sudah singgung. Dan kunci itu juga artinya adalah mono dalam tulisan huruf besar semua. Apa itu urip, apa itu Romo, apa itu mono, kemarin Kuku sudah singgung. Jadi nggak usah diulas kembali. Dan kunci itu kalau sudah terkumpul witing urip, kita sudah paham maha suci, kita paham abadi dan langgeng, paham Romo dan paham mono, maka kunci tersebut menjadi hak asmonya putra. Sehingga setelah kita benar-benar resmi menjadi asmo putra kunci itu tersebut, kalau dilakukan kita bisa menyibak tabir wadining urip. Lah wadining urip utawa rahasia hidup, kalau secara biologis dilambangkan adalah alat kemaluan laki-laki dan perempuan. Kalau secara biologis. Nah, kalau secara hakiki wadinya urip adalah kasampurnan urip, kesucian yang benar-benar tetap terjaga suci. Itulah adalah hakikat laku Wahyu Eko Buwono, wahyu ponco gaib, laku kasampurnan ngurip, laku kumpul nunggal suci. Maka para setrisno kang menulya, mudah-mudahan kali ini Koko tidak menyampaikannya terburu-buru ya, masih bisa diikuti ya, sebetulnya tetap pelan kok, dan insya Allah tetap bisa nyambung ya.
Jadi pengertian yang harus kita yakini, kita imani, dan kita jalankan itu tadi pengertian hakikatnya kunci. Para sutresna ingkang minulya, jadi kalau kita mempertanyakan apa itu hakikat kunci, sebenarnya kunci bisa dijabarkan dari pemahaman, keyakinan, keimanan yang harus diyakini saja seperti itu. Jabaran sederhananya seperti ini. Jadi kunci ini bukanlah merupakan arti kata dalam bahasa Inggris key yang artinya kunci. Baik itu kunci daun pintu atau kunci gembok atau kunci jendela, pemahamannya bukan seperti itu. Tapi tetap kenapa dilambangkan seperti kunci, sudah terlanjur dilambangkan seperti kunci. Bahkan kalau orang Jepang pun nyebutnya bukan koncia, atau orang Inggris bukan nyebutnya key, tetapi tetap kunci. Artinya apa? Kunci ini bahasa rasa, bahasanya hidup, bukan bahasanya manusia. Orang lain pun, Jawa, Madura, Sunda, Jerman, Inggris, Belanda, kalau Suriname, kalau menyebutnya ini tetap laku apa? Laku kunci. Jadi pemaknaan arti bahasa hidup, bahasanya rasa. Dan rumusan dari pemahaman, keyakinan atau yang harus diimani tersebut terkumpul dalam kunci itu adalah asma. Asma dari yang maha hidup, yang ditekankan kepada manusia atau yang sinebut putra Rama diberikan asma. Supaya kita memiliki asma hidup, ya roh kita diberikan asma. Sehingga kita punya sarana untuk berkoneksi langsung terhadap yang maha hidup dengan cara laku wahyu ponco gaib ini. Dan pemahaman yang maha hidup ini adalah kunci ini merupakan yang harus kita yakini sebagai iman tadi. Kunci adalah yang maha hidup. Inggih menika artinya yang menghidupi segala sesuatu yang hidup dan yang menghidupkan segala sesuatu yang hidup di alam semesta dan seisinya ini. Dan seperti Koko yang sudah aturkan di edisi 001, bahwa kunci ini bukan merupakan ajaran agama baru, bukan ajaran kebatinan yang baru, bukan merupakan ajaran partai politik, bukan merupakan ajaran golongan atau kelompok. Karena kunci ini ajaran laku untuk manunggal dengan kesuciannya yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Kunci ini untuk sarana hidup manusia supaya bisa menjangkau kesampurnan hidup. Dengan kata lain, kalau kita laku kunci, maka kita seperti halnya laku manunggal dengan kesucian kita sendiri yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Suci dengan cara memanunggalkan rasa atau nurani kita, atau intuisi yang paling dalam kita, atau bahasa syariatnya atau bahasa Islamnya qalbun basirah, qalbun latif kita. Dimana qalbun basirah dan qalbun latif itu tidak akan pernah menyuarakan yang tidak benar. Maka dari itu kunci disebut juga laku manunggal Rama. Manunggal Rama itu apa yang Kuku sudah pernah singgung di edisi sebelumnya. Rama itu berasal juga memang dari asa rasa manunggal, dan juga Rama itu bisa juga bermakna roh yang benar-benar manunggal dengan rasa kita ini, dunung di rasa kita, sehingga kita lakunya hidup dalam patokannya selalu manunggal dengan rasa, manunggal dengan moho hidup, manunggal dengan kesucian. Kita terhindar, tidak akan dipengaruhi lagi dengan angan-angan, tidak lagi dipengaruhi dominasi dengan ponco driya atau ponco indra, dan kita tidak akan mungkin lagi didominasi dengan lakunya budi pakarti.
sampai di pemahaman yang harus diyakini ini sudah nyambung ya para sutresna ingkang minulya. Jadi untuk kunci yang Wahyu angka 1 ini, si debut kunci ini juga bukan merupakan bacaan, bukan merupakan mantra, bukan merupakan mel-melan. Tapi kenapa kok berbentuk tulisan yang bisa dibaca, diresapkan? Para sutresna ingkang minulya, karena kunci itu adalah dari yang maha suci, yang maha hidup, yang maha gaib. Dan kunci ini juga untuk nato sesuatu hidup yang gaib. Maka kunci ini kalau diberikan kepada manusia lah, manusia ini fisiknya tidak gaib, kasat mata, indranya juga tidak gaib. Di pintunya ada di mata, ada telinga, ada di hidung, ada di mulut, ada di bibir. Maka dari itu kunci ini supaya benar-benar syariatnya bisa dijalankan, dibentuklah seperti ada uninya, unannya. Nah, karena kunci ini tidak diberikan ke hewan, maka bunyinya kunci tidak berbunyi seperti suaranya hewan atau sepertinya satu galak yang lain. Tapi kunci ini berbentuk tulisan yang bisa dibaca dengan rasa hati. Karena apa? Wahyu ini gaib, tapi yang menerima, yang menjalankan bukan hal gaib, tapi manusia nyata. Sehingga syariatnya harus diwujudkan dalam bentuk kunci yang berupa unan-unan ini. Jadi semuanya sudah nyambung cetha ya. Para sutresna ingkang minulya. Karena kunci ini memang bukan merupakan bacaan ataupun mel-melan, maka untuk pertama-tama syarat kita mau menjalankan kunci, hafalkanlah dulu unan-unan kunci ini secara hafal yang benar-benar sampai hafal di luar kepala. Itu syaratnya. Karena apa? Semua laku ilmu kalau benar-benar sudah diunankan, diresapkan berulang-ulang sampai hafal di luar kepala, maka nanti gaibnya atau kuncoro sucinya akan otomatis bekerja atau otomatis dunung. Tanpa hafal di luar kepala, maka yang akan datang, memicu datang adalah gaib-gaib dari luar yang akan menggoda kita. Sehingga hasil kita nanti koyok-koyok rumangsa koyok iya saja. Para sutresna ingkang minulya, monggo dilajengaken, mudah-mudahan masih tetap bisa nyambung nggih. Untuk menjalankan kunci ini, panjenengan harus membiasakan meresapkanipun. Meresapkan itu artinya apa? Dibaca lewat mata tapi tidak disuarakan, tetapi hatinya seperti membaca. Telinga dalam kita ikut mendengar, tapi mulut kita tidak bersuara. Bibir kita tidak boleh ikut bergerak. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu tadi dihafalkan di luar kepala dulu, kemudian nyoba dibaca dengan mata hati, dirasakan dengan rasa. Sehingga dalam menjalankan kunci ini, untuk bisa mahananinya masuk dunung dalam jiwa dan raga kita, pertama nggih menika kita harus, kalau ada apa-apa atau tidak ada apa-apa, resapkanlah kunci atau dibiasakan. Sambil apa saja kita getarkan dalam hati kita, dibaca dengan rasa kita. Kunci ini diulang-ulang sambil aktivitas apapun. Supaya apa? Rasa ini loh meresap dalam jiwa raga kita. Yang kedua, untuk membiasakan tersebut harus kita lakukan setiap akan tidur maupun begitu bangun tidur. Yang pertama tadi untuk cara membiasakan supaya rasa ini bisa muncul getarnya atau neresepnya, harus ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Jadi setiap gerak dan langkah wes sambil kunci ya, digetarkan dalam hati, dibaca dengan rasa. Yang kedua,
Begitu mau tidur dan begitu bangun tidur langsung kunci. Panjenengan resapkan kunci itu. Dan yang ketiga, kalau kita menghadapi syakwa sangka, nite hati, usie mana, usie pikiran, langsung resapkan lagi juga kunci. Bertemu dengan kahanan yang kita juga ada ragu, ada khawatir, ada bingung, ada wedi, resapkan kunci. Ada demo, loh kok moro-moro udan tawar kate glodok, resapkan kunci. Ada demo, ada bencana, ada banjir, ada mau berdebar dan sebagainya, ada angin topan, ada gejala bencana alam, resapkan kunci dalam hati dengan penuh keyakinan dan diresapkan, benar-benar ngeresapkan sampai sekujur jiwa raga kita. Jikalau kita sudah membiasakan hal seperti itu, maka kita dalam menjalani kunci tidak membutuhkan waktu yang lama. Minimal 40 hari kita akan sudah bisa merasakan mahananinya kunci itu bagaimana. Yang awal-awalnya tanda-tandanya kunci kita ini mau mahanani, ketika kita meresapkan ada semacam semriwing, semacam merinding itu mulai dari tulang belakang kita. Dan terkadang didahului mulai tulang ekor kita merambat ke atas, di sekujur tubuh kita rasakan. Itu berarti hidup yang ada pada diri kita, hidup yang dibengku oleh Yang Maha Hidup, mulai berfungsi secara bawono balik. Artinya kalau biasanya kita hidup ini terbiasa hanya menyadari adanya nafsu dan kepinginan, setelah kita balikkan menjadi kita hanya mendengarkan rasa hati, rasa jati kita, halus rasa jati, maka bergetaran itu adalah menjadi tanda bahwa fungsi hidup hakiki kita mulai terbiasa mahanani. Para sutresna kang minulya, lalu berikutnya, kalau pertanyaannya harus kita jawab, bagaimana sikap kita kalau menjalankan, meresapkan kunci Wahyu Panca Gaib angka 1 ini? Para sutresna ingkang minulya, kuku menyarankan saat kita matrap atau meresapkan kunci baik patrap maupun sungkem, hendaknya sekudur tubuh kita itu rileks, santai, enjoy. Nah, untuk latihan kita tidak harus langsung sesuai dengan patrap, duduk kayak anggrek-anggrek, kemudian jari-jari ditelungkup, masing-masing ketemu jempol, telunjuk ketemu telunjuk, jari tengah ketemu jari tengah, sampai jari kelingking ketemu jari kelingking, seperti orang mau manembah atau bertapa itu. Tetapi ujung jari jempol itu disentuhkan pada lubang hidung, bawahnya lubang hidung, kemudian jari telunjuk ditempelkan kepada fusuh atau angan. Letaknya angan-angan, kalau dalam film India itu selalu dikasih titik merah di atas hidung itu. Ujung jari jempol nempel di bawahnya lubang hidung, ujung jari telunjuk nempel di fuso atau titik merah kalau di film India di atas hidung itu. Kemudian siku ini harus lurus dengan bahu. Punggung kita tegak lurus, nafas diaringkan, sikapnya dirilekkan, pikiran dirilekkan, dienjoykan, jangan dipikir apa-apa. Kalau masih semrawut mikir apa-apa, ingat Koko kemarin membahas bab pasangan pitu, penjenengan sambat yang dunungi pasangan pitu yang berkaitan dengan mata atau pikiran. Namun jangan khawatir para sutresna, untuk periode berikutnya Koko akan memperjelas bagaimana cara laku selengkap urut-urutannya supaya kita bisa memperoleh matrap atau meresapkan sungkem yang mahanani menggunakan Wahyu Panca Gaib, baik Wahyu angka 1 sampai Wahyu angka 5. Jadi yang perlu diperhatikan, sikapnya tidak tegang, nyantai, rileks, pikirannya dinolkan, tubuhnya harus tegak lurus,
patrapnya jari-jari kayak itu tadi, nelungkup kayak orang manembah, ujung jempolnya di bawah lubang hidung. Tetapi kalau saat kita meresapkan kunci waktu menghadapi ada demo, ada situasi apapun di luar, kita tidak perlu harus patrap seperti itu. Dengan sambil jalan tidak apa-apa, sambil duduk, sambil ngetuat apa-apa, tidak. Yang penting hati dan rasa kita connect untuk meresapkan tersebut. Jadi yang membaca bukan mata, bukan mulut, tetapi hati dan jiwa kita. Hati dan rasa kita. Nah, kalau kita nanti meresapkannya untuk saat mau tidur dan bangun tidur, Koko sarankan untuk meresapkannya dengan cara sebagai berikut. Mohon dicatat tinggi atau diwigateni atau diperhatikan. Panjenengan kedah bersikaplah seperti orang menyembah. Kedua belah tangan ingkang Koko aturaken tadi nelungkup, jempol nempel jempol, telunjuk nempel jempol, nempel telunjuk, tangan nempel tengah, sampai kelingking nempel kelingking. Kemudian ujung jari jempol di bawahnya lubang hidung dan ujung jari telunjuk nempel di fuso atau di atasnya hidung, letaknya di titik merah kalau di film India itu. Yang kedua, mata sebaiknya dipejamkan, tapi jangan rapat dipaksakan rapat, tetap rileks, dipejamkan rileks, jeret. Kemudian pikiran kita lepaskan semuanya, kita nolkan. Dikala pikiran tetap masih mengganggu, panjenengan lakukan berhenti dulu dengan palungguh, sambat yang kemarin Koko jelaskan, pasangan yang berkaitan dengan mata. Pasangan 7 yang berkaitan dengan mata kita sambat untuk palungguh, dilungguhkan. Nah, ini yang paling penting biasanya kalau meresapkan akan tidur dan bangun tidur. Saat kita meresapkan, tangan kita seperti ditarik kiri kanan bahkan ke depan ke belakang. Untuk patra-patra pertama kali sampai 1 minggu biasanya masih ada gerakan seperti itu. Ikuti saja, jangan khawatir, jangan dipikirkan uang kok roboh ya apa, enggak apa-apa. Kan di tempat tidur kita melakukannya patrapnya. Tetapi kalau seandainya kita tidur itu nginep di rumah keluarga atau saudara atau teman yang lain, ada orang lain di situ yang bukan penghayat, sebaiknya matrapnya nggak usah dipakai patrap sikap yang resmi seperti itu. Supaya apa? Menghindari fitnah, supaya menghindari caci maki atau salah paham. Yang paling penting rileksnya, nyantainya, dikosongkan pikirannya, kemudian rasa kita satukan dengan pikiran supaya pikiran tidak tergeret. Tapi kalau masih ada diganggu pikiran, masih diganggu angen-angen, coba seperti yang kuaturkan yang kemarin, pasangan 7 yang berkaitan dengan rasa mana yang mengganggu kita, itu disambat dengan cara palungguh. Disambat, dipalungguhkan 2 kali, 3 kali, insya Allah pasti sudah lerem. Kemudian untuk pertanyaan, jika laku kunci, patrap kunci itu kita patrap berapa kali? Para sutresna ingkang minulya, idealnya wanci. Rama semono ngendika, lek matrap kunci iku balenono ping 7. Tujuannya apa? Supaya 7 lapis raga itu sama-sama ikut manembah atau ikut matrap. Tetapi yang sering terjadi, apalagi masih kita awal-awal untuk belajar, kok merem-merem aku mau wis ping pira ya. Nah, kalau sudah ada ragu-ragu gitu jangan dilanjutkan, tidak apa-apa, sudah berhenti. Itu sudah berarti yang maha hidup sudah menegur kita, wis iku cukup, ojo mbok angen-angen ben gak kegeret angen-angen. Jadi yang kita pikir angen-angen wis ping pira nih. Nah, itu kalau penjenengan umpan lho tibane wis ping 3 tapi kita kok ragu, kita berhenti, baru kita berhenti, kita ungelkan biasa kunci dengan cara disuarakan 1 kali. Itu sudah berarti maksudnya kita sudah membaca sampai 7 kali.
Artinya maha hidup itu bukan desa, maha sempurna, maha tahu, dan maha mengerti keadaan. Jangan dipaksakan diri. Maha hidup itu seperti kita yang punya keterbatasan, juga kedunungan lali dan salah. Tidak ya. Nah, kalau kita sudah menjalankan hal-hal seperti itu tadi, yang seperti Kuku aturkan, sarankan, insya Allah laku kita segera mahanani. Tapi di video Kuku, insya Allah video 19 kalau nggak salah, tata cara kalau kita berkali-kali menjalankan kunci itu nggak bisa mahanani, bagaimana caranya, ada di video kalau nggak salah 019. Nah, nanti kalau memang waktunya memungkinkan, di lain episode Kuku akan memberikan solusi berkaitan dengan babakan-babakan kendala-kendala eksistensial atau kendala-kendala yang sifatnya insidensial yang sering dijumpai para kadang maupun para putra romo. Itu bagaimana solusinya. Yang paling penting yaitu tadi, kita rileks, jangan ditegangkan. Kemudian yaitu tadi, membiasakannya ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci, terus mau tidur dan bangun tidur, ketika bepergian hati kok gak enak, segera patrapkan kunci. Kita mau menemui keraguan, kekhawatiran, takut dan sebagainya, langsung patrapkan kunci, dan insya Allah itu akan segera menyatu pada diri dan kehidupan kita, kemahananian kunci itu. Pertanyaan mendasarnya, kira-kira kalau kita laku kunci itu tanda-tandanya mau mahanani atau tidak itu bagaimana? Para Sutrisno yang kami mulia, perlu diperhatikan sebagai catatan dalam garis tebal. Untuk tanda-tanda kita, kunci kita itu mahanani atau tidak itu bisa Kuku aturkan sebagai berikut. Ini berdasarkan pengalaman Kuku ya. Tapi semua laku kunci itu laku mahardika, artinya laku yang merdeka. Dan pemaknaan merdeka yang kedua adalah laku pribadi. Satu penghayat dengan penghayat lain itu pembuktiannya tidak akan pernah sama. Karena apa? Memang kodrat irodatnya itu juga berbeda. Tanda-tanda mungkin nanti bisa ditemui oleh secara umum siapapun penghayat. Kunci untuk mahanani itu tanda-tandanya secara umum bisa akan kita melihat setelah laku kunci dan sebelum laku kunci. Kalau kita belum laku kunci, apa-apa ada khawatir, ada ragu, ada takut, setelah sering lakukan kunci minimal 40 hari itu sudah merasakan ketenangan. Rasa percaya diri, jati diri kita sudah mulai timbul. Yang hanya kita khawatirkan hanya Yang Maha Kuasa. Kita tidak akan takut, tidak ragu dengan siapapun kecuali kepada Yang Maha Kuasa. Itu tanda-tandanya. Jadi sikap kita tenang, tidak takut kepada siapapun, tapi tidak adigang, adigung, adigono, tidak sombong. Kemudian berikutnya, kita tidak akan mudah dikenai serangan-serangan yang bersifat gaib. Baik itu unsur makhluk halus ataupun memang kirim-kiriman yang lain tidak akan bisa merasakan. Dan yang luar biasanya, kalau orang lain mendeteksi kita itu, kita tidak akan terlihat mempunyai ilmu. Tetapi saat dicoba tidak akan bisa mampu. Tidak bisa tembus, tidak bisa. Dan tanda-tanda berikutnya, kalau kita merasa, loh aku melakukan kesalahan, langsung buru-buru kita mendahului minta maaf. Dan tidak menunggu orang lain tuh, wah kok diterima pun enggak ya maaf kita. Tidak seperti itu. Itu tanda-tanda yang paling umum. Dan insya Allah akan dirasakan siapapun penghayat kalau sudah melakukan sungguh-sungguh, teman-teman yang temenan. Dan yang berikutnya juga begitu. Jikalau kita disalahin orang, kita tidak akan rasa mangkel, tidak ada rasa dendam, apalagi niat untuk membalas. Itu tandanya benar-benar kunci kita sudah mahanani. Jadi tanda-tanda itu bukan tanda-tanda yang menakjubkan, justru tanda-tanda kesempurnaan orang hidup atau manusia yang sempurna seperti itu. Dan berikutnya, kalau kita melakukan suatu kesalahan, kita malah malu. Malu kita terhadap bukan kepada orang lain, tapi kepada langsung Yang Maha Hidup. Kita
Buat dosa itu langsung kewetulnya minta ampun, taubatnya benar-benar minta ampun kita. Maka dari itu, karena takut dengan membuat dosa, melakukan kesalahan, maka tindak lanjut kita itu selalu hati-hati, sehingga yang dirasakan orang lain bahwa tindak tanduk kita itu nyenengno, nentermake, dan bisa membuat tentrem diri kita sendiri. Ono wong ini gak pingin, ono wong ngono gak kepingin, gak iri, gak dengki dan sebagainya. Itu tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang lazim adalah kita selalu tidak mudah putus asa, selalu berjuang, berpositif thinking terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga terhadap siapapun, apapun. Tidak hanya sesama manusia, kita selalu positif thinking. Dan ini yang fakta, bukti nyata, bukan tembung jari. Orang yang laku kunci Mahanani, kita seperti mendapat keajaiban. Kebiasaan ilmu-ilmu yang selama ini kita tidak rasakan memiliki, tahu-tahu kita memiliki, tahu-tahu kita menguasai, dan tahu-tahu kita bisa menjalankan. Termasuk pengetahuan-pengetahuan yang lain. Itu tanda istimewa Mahananinya kunci. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, aura positif akan muncul ketika kita sudah Mahanani menjalankan kunci ini. Dari kuncoro Mahananinya kunci terlihat juga dalam aura yang bisa berwibawa, bisa juga nyungkani, bisa juga menyejukkan orang lain. Orang lain melihat kita itu seneng ayam gitu loh. Kemudian seperti ada kita itu berwibawa, disungkani. Tapi kita tidak menginginkan itu semua secara otomatis, karena anugerah langsung dari Yang Maha Suci. Para sutresna ingkang minulya, makanya dari apa yang Kuko sampaikan itu tadi, kalau kita ingin menjalankan kunci itu supaya Mahanani, lakukan seperti yang Kuko sampaikan itu adalah pengalaman menjalani kunci yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sangat berromantika, liku-likunya panjang sekali. Dan insya Allah semua kalau jalankan dengan penuh keikhlasan, dengan cara itu tadi, membiasakan itu tadi, ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci, tiap akan tidur dan bangun tidur langsung kunci. Kemudian kita juga selalu berbuat positive thinking kepada Tuhan dan positive thinking dengan siapapun, maka kuncoro kunci itu Mahananinya akan segera meresap dalam kehidupan kita. Para sutresna ingkang minulya, ini juga sebetulnya tips pribadi dari Kuko. Ketika kita mendapati dinamika laku kunci kok gak Mahanani kok gak sok ngenak nanggi awak, kok gak sok kayak klop-klopose, Kuko bisa bagikan ini pribadi lo ya. Supaya apa? Kalau Kuko menyampaikan gak pribadi, nanti ada yang protes, loh itu duduk ajaran Romo dan sebagainya. Kita tidak boleh fanatik. Karena apa? Tuhan Yang Maha Esa itu moho, bukan deso. Jadi apapun upaya kita selama itu positif, insya Allah ada nilainya. Dan Tuhan akan memperhatikan, oh ada ikin kelemahan ini, ditutupi kelemahan kita, disempurnakan, diberikan kesempurnaan oleh Gusti Ingkang Maha Suci sendiri. Apa itu? Para sutresna ingkang minulya, Kuko nyuwun gunging pangaksami, mbok bilih wonten ingkang mirengaken, lho iku lak udu ajarane Rama. Nah, Kuko nyuwun gunging pangaksami, nanging faktanipun Kuko nglampahaken dengan cara seperti ini, akhirnya bisa menemukan kemahanannya kunci itu benar-benar di luar dugaan kita. Kuko saderengipun palengga, biasinipun istilah Kuko ini membuat warming up atau pemanasan. Pemanasan itu tujuan apa? Ngelerepake nafsu-nafsu yang ada di dunung di jiwa raga Kuko, nafsu 4 Kuko dan segala sesuatu yang bisa kemerusuk, menjauhkan diri kita daripada rasa jati. Dilerepkan dengan cara seperti ini. Bahasa yang umumnya kalau kita olahraga itu membuat pemanasan. Sama seperti ini, kita laku suci harus kita membuat warming up atau cara refreshing dulu. Ingkang pertama, Kuko selalu mengajak rohnya Kuko itu supaya tetap madep mantap.
dengan unen seperti ini, mohon dicatat saged. Rohku madhep, imanku tetep, terus panjenengan mendel dinengaken pun dipikir napa-napa, dados ingkang panjenengan raosaken roh madhep iku ya apa, iman tetep iku ya apa. Lajeng panjenengan tenggo sampai ada anggukan. Berapapun kalau tidak ada anggukan, panjenengan tetap kendel kemawon. Panjenengan tetap meneng berhenti kemawon, diam saja. Setelah ada anggukan, baru panjenengan nyambat malih. Kanjeng Ibu Bumi, Semara Bumi, ingsun sahyang bagian ilas, sahyang bagian ilir, ngaturaken sembah sungkem pangabekti, kula tansah pinaringan teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Panjenengan bisa satu kali saja, panjenengan ulangi 1 kali, 3 kali malah bagus. Ini pemanasan lho nggih. Sabibaripun pemanasan ingkang pertama, kita nyambat dengan apa? Kanjeng Ibu Bumi atau unsur tanah kita yang ada di raga kita, dan bumi yang setiap hari kita injak ini, kita sambat juga supaya bisa membantu ngedohkan semua nafsu yang akan mendekati kita. Yang kedua, kita juga ngajak-ngajak Bopo Angkasa atau yang menguasai jagat udara. Unanipun kados ngaten. Bopo Angkasa, Ibu Rembulan, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti, kula tansah pinaringan teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Panjenengan ambali 3 kali boleh atau 1 kali pun tidak apa-apa. Kemudian panjenengan diem kendel malih. Berarti kita sudah ngajak-ngajak supaya dibantu unsur tanah atau bumi, unsur udara atau Bopo Akasa. Kemudian yang ketiga panjenengan sambat malih juga menika unanane Kakang Sasta Jendra Adianom Hayuningrat, kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti dumateng panjenengan, kula tansah pinaringan teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Menika saged panjenengan ulangi sampai 3 kali atau 1 kali. Kalau sudah lerep ya diningkan, didiamkan. Kenapa kita juga harus nyambat Sastra Jendra dan Hayuningrat? Karena saat kita lahir itu ditemani oleh unsur ini, dan ini hakikatnya masih hidup, punya roh di sana, tetap mendampingi kita. Nah, kalau bahasa syariat sebetulnya inilah yang dianggap itu seperti malaikat yang selalu ngawasi kita. Dalam bahasa syariat lagi ini juga dianggap korin. Nah, korin itu ada yang berbentuk jin dan ada yang berbentuk malaikat. Kuku sudah pernah menyampaikan juga. Setelah sambat yang ketiga, kita baru sambat yang keempat. Jadi unsur gaib kita sudah kita sambat, Sastra Jendra dan Hayuningrat yang menemani kita lahir. Sekarang kita yang keempat menyambat sekujur tubuh kita. Rambutku, kulitku, dagingku, ototku, getihku, balungku, sumsumku, kula ngaturaken sembah sungkem panggabekti dumateng panjenengan, kula tansah pinaringan teguh rahayu slamet, tentrem, tentrem, tentrem. Panjenengan kendalaken diamkan supaya meresap. Kenapa rambut sampai sumsum itu harus disambat? Karena ini semua 7 unsur lapisan raga kita yang selalu mengikuti dalam bentuk dohir. Dan itu kedunungan sukmo semua. Kuku pernah menjelaskan kemarin, asal roh begitu didunungkan di janin menjadi jiwa, begitu didunungkan ke masing fungsi-fungsi rogo menjadi sukmo. Dan rambut sampai sumsum ini juga ada sukmonya. Sehingga kalau ini juga kita tidak ajak lerem, akan juga berpengaruh terhadap ketenangan jiwa kita. Baru kita setelah sambat keempat itu tadi, kita baru melakukan palunggo ngajak-ngajak lungguh nafsu kita yang 4, sedulur papat kita, unen-unenipun menika palunggo kalian tangan-tangan demek datang dada kiri. Unenipun palunggo monggo dipun catet. Sedulur papatku lenggah ingkang prayoga, ragani arsa tentrem,
sun sangoni basuki kalis lir ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet tentrem tentrem tentrem. Nah, ini pok-pokannya melenggahkan supaya leremi nafsu papat kita, sedulur papat kita. Lah, kalau ini menurut saya masih belum cukup, tambahkan palungguh sandangan pitu yang kemarin Kuku sudah bahas. Penting sekali. Kalau nggak percaya nanti penjenengan kalau mengalami kesulitan mahanannya kunci ngeresapno kok gak iso nampa nitis ya kok kemrusuk ae, lakukan ini ditambah palenggah pasangan pitu, sandangan pitu. Unaninipun kados ngaten. Sandangan pituku kan dunung ing wadah alus papatku. Panjenengan langsung sebut situk-situk lek apal, lek gak apal ya langsung ngungel kados kala wau. Menawi panjenengan apal langsung disebut satu-satu. Siji datkun mayadat, loro jatikun sun jatining kun, telu urip datmi, papat jati ingsun urip, 5 datkun, 6 kun urip dat jati, 7 jati kun urip, lenggau ingkang prayoga ing wadah alus papatku ya kuwi bantala seta kuwana, loro bantala seta kunaka, telu bantala seta karana, papat bantala seta kuwit. Nah, menawi panjenengan boten apal cukup lenggau ing wadah alus papatku supaya raganira arsa tentrem sun sangoni basuki kalis lir ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet tentrem tentrem tentrem. Sampun cekap nika. Sabibaripun palungguh menika sampun krasa nitipun krasanipun kados mekaten. Biasanipun menawi sampun patra palungguh nitipun mlebet menika kados wonten plong ing dada kiri adem. Lah wonten sok-sok ingkang awali-awali wonten gerakan nganggukan. Tapi itu tidak pasti yang sudah benar lerem. Kalau sudah tidak ada gerakan itu artinya sudah tentrem, itu baru kita melakukan ngemel kunci atau unen kunci kita resapkan. Kunci kita baca 7 kali. Begitu selesai kunci jangan tergesa-gesa ditutup, tetap saja biarkan seperti itu sampai kita merasakan mahanannya kunci itu nikmat sekali, baru kita tutup. Para sutresna ingkang mulya, itu tips dari Kuku kalau menemui kendala ringan dalam patra Wahyu Panca Gaib kunci angka setunggal. Solusinya seperti itu. Dan jangan lupa membiasakan kunci itu seperti yang Kuku aturkan tadi. Ono apa-apa kunci, ora ono apa kunci. Kemudian kate turu, tangi turu, langsung kunci. Supaya tidak sampai bingung, Kuku tidak berpanjang lagi. Insya Allah makin dipun sambung dalam edisi berikutnya supaya kita semakin jelas bagaimana cara menjalankan, mengamalkan Wahyu Panca Gaib, Wahyu ingkang angka pertama ingin memberikan kunci supaya bisa mahanani. Sebetulnya Kuku juga sudah memberikan tips atau berbagi bagaimana menjalankan kunci. Kalau kita banyak kendala, cara lain juga Kuku pernah aturkan menggunakan talinya urip atau mengelola nafas kita, diaringkan, dialuskan. Jadi fokus pikiran kita bukan melayang ke lain-lain, tapi kita mendengarkan seperti nafas kita itu kita dengarkan mengalir dalam pembuluh darah kita. Apakah itu bisa? Nah, kalau kita bicara secara syariat kita mungkin tidak bisa, tapi kalau penjenengan melakukan nanti akan juga terkejut, loh kok sampai kerungu aliran nafas kita yang mengalir dalam darah sekujur tubuh kita itu nanti. Kenapa? Makanya aliran nafas itu disebut talinya urip, ya hakikatnya seperti itu, menyatu dalam hidup kita. Pramila para sutresna ingkang mulya, supados boten beki langsung kakean apa yang Kuku sampaikan, mangke dicicil malih, diangsur malih, dilengkapi malih, disempurnakan lagi dalam episode yang berikutnya. Makanya kalau ada sesuatu yang Kuku sampaikan kurang berkenan, contohnya seperti itu tadi,
untuk warming up atau pemanasan supaya kita bisa ngeleremkan rasa jati kita itu, nafsu papat kita, sedulur papat kita itu, kita juga menyambat kepada 4 yang itu tadi, mulai dari Bobo Akoso, Ibu Pertiwi, mulai hingga sampai 7 lapis raga kita, supaya apa? Semuanya itu kedunungan sukmo. Kalau tidak seperti itu mungkin bisa efeknya mengganggu kelemahan kita, ketentraman kita. Dan memang seperti itu yang kuku waktu belajar dulu melakukan warming up-nya, sehingga kok wangan mahanin begitu melakukan seperti itu kok enak, nemu enaknya, tidak ada penggoda-penggoda lagi, bisikan berisik dan sebagainya mudah dileremake. Kirang langgungnya mohon maaf sebenarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten edisi selanjutnya. Matur nuwun.